Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Zakir TV. Oke, pada malam hari ini kembali Bapak Amir akan memberikan kisahnya ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tanda loncengnya agar selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel Zakir TV. Ya, mudah-mudahan di dalam kisah yang akan dikisahkan oleh Bapak Amir ini bisa ada pelajaran untuk kita semua ya sahabat channel Zakir. Oke, langsung saja ya. Pada video kali ini kemungkinan Bapak Amir akan memberi judul yaitu seorang dukun cabul ya sahabat channel Zakir. Yang mana Bapak Amir ini ya istilahnya bertetangga ya dahulunya gitu dengan seorang dukun yang demikian. Oke, silakan Bapak Amir diceritakan bagaimana kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu kita minta maaf, saya akan ceritakan tentang sejarah dukun cabul. Waktu dahulu kita punya rekan hubungan dekat dengan dukun-dukun cabul kayak gitu untuk mengobati seseorang yang jomblo, yang gak laku, dipandiin. Akhir kemudian seakan-akan dukun itu dimanfaatkan, bukan disembuhkan, bahkan dimanfaatkan, sekaligus ditumpakin. Makanya saudara-saudara kita yang ada di mana saja jangan sampai kena tipu muslihat dengan dukun-dukun cablon yang seperti begitu. Ada pengobatan, pengen laku, atau pengen cepat punya suami. Kadangkala dukun itu memberi saran di Kembang atau negara mana, itu resepnya. Ternyata dukun-dukun itu dukun-dukun bejat pemikirannya, kebanyakan. Contohnya banyak yang dirugikan, termasuk ya sesajen atau apa aja yang kita dibeliin untuk menghibuli seseorang itu, Pasien ya. untuk pasien-pasien itu Pasuruan. Nah, terus Pak Amir waktu sampean melihat ya proses dari percabulan dukun itu seperti apa itu Pak Amir? Jadi trik-triknya tuh banyak Pasuruan dukun cabul itu. Tuh katanya orang tersebut kena jin, harus dikasih saran tumbal seperti itu dan ini. Akhirnya kemudian dimandiin tengah malam, ditelanjangin. Akhirnya bukannya ini bahkan ditumpakin, bahkan seakan-akan orang itu orang nggak laku sama perempuan. Itu Pasuruan. Seakan-akan orang nggak laku yang minim, istilahnya pengertiannya kayak gitu untuk menghibur seseorang. Makanya orang malas kerja. Begitu Pasuruan. Itu waktu kenal dukun cabul itu di mana itu dulunya itu? Dulu waktu saya jualan tuh mengisi lapak, dia ketemu dengan saya ngisi lapak, dia cerita bahwa orang artis. Sebenarnya dulu kan saya agak menghargai lah, menghargai kepandaian dia. Ternyata kita deketin akhir kemudian dia tuh gimana ya, sembrono sama sekali. Bahkan seakan-akan sampai sekarang juga kalau lihat pengobatan kayak gitu saya benci sama sekali dengan dukun-dukun cabul kayak gitu tuh. Jadi memanfaatkan seseorang, udah dirugikan uangnya, kadang-kadang ditumpakin senono kayak orang itu nggak laku. Itu ritualnya bagaimana itu Pak Amir? Apa ya, dibawa ke tempat-tempat keramat, apa di rumah, itu bagaimana itu? Di luar sih enggak, untuk sementara pengetahuan saya memang di rumah dimandiin 1 kali 2 kali gitu. Ya kalau hari Jumat mandiin,
Lama-lama kan saya kan nggak tahu istilahnya, 1 kali saya perhatiin, 2 kali. Hari kemudian kalau sononya kan nggak tahu istilah antara mereka dengan mereka gitu, antaranya. Dari kemudian ya kayak gitu, dukun kisah-kisah dukun cabul itu. Makanya kalau kalian banyak kan dukun-dukun kayak gitu, tolong jangan dideketin. Biasanya sasarannya orang yang agak stres, orang putus asa gitu. Putus asa istilahnya, punya suami terus bercerai, biasanya deketin ya kayak gitu Pak Sirwan. Nah itu melayani apa saja itu dukun cabul itu? Banyak sih prosesnya, melayani pengobatan ritual, pengobatan yang kena guna-guna, pengobatan yang mustahil kayak gini. Seandainya kata saya lihat paku di jalan, terus ada yang minta tolong bang, kita ambilin paku di jalan. Kalau saya lihat, saya ambil. Kayak gitu. Itu kan tidak, cuma hanya katanya. Itu rekayasa, orang mitos itu Pak Sirwan. Itu korbannya ada berapa orang itu? Ya kalau diceritakan ya banyak juga lah, atau nggak enak lah kalau diceritakan pengorbanan. Apa benar ada tetangga dari Pak Amir sendiri yang menjadi korban sampai akhirnya meteng atau gimana itu? Kalau meteng sih enggak, namanya orang udah dewasa, kebanyakan orang dewasa gitu. Kalau itu cuma kayak gitu, ritual terus 1 kali 2 kali akhirnya ya begitulah. Contohnya jadi tumpakin atau seakan-akan dinikahin. Aku pikir-pikir kalau sampai dinikahin sama dukunnya, itu mustahil dukun itu enggak mampu untuk mengobatin dia. Ya, karena dukun itu dukun nggak laku, pengen kawin nggak bisa cari modal untuk biaya nikah. Kayak situ Pak Sirwan. Politik ya. Itu politik. Makanya saudara-saudara kita yang di mana saja jangan sampai terjebak oleh dukun-dukun kayak begituan. Akan ritual apapun kita percaya adanya Allah, kita memohon kepada Allah, meminta pada Allah. Mudah-mudahan syariatnya dan manfaatnya berguna bagi kita kalau kita terus memohon ampunan dan memohon kebijaksanaan dari yang di atas Pak Sirwan. Oh, iya, intinya jangan suka kepancing sama dukun-dukun ya, iya, Pak Amir ya, karena tipu muslihat daripada rekayasa. Iya, akhirnya terjebak. Dari hartanya sampai harga dirinya. Iya, apemnya lah ya. Apemnya. Itu Pak Sirwan. Itu kebanyakan trik sekarang itu. Biasanya orang-orang kayak begitu, orang-orang yang malas bekerja. Malas bekerja, keduanya nggak mampu apa-apa, cuma tipu daya dan tipu muslihat. Kalau pasiennya laki-laki itu cara dukun cabul bagaimana itu Pak Amir? Ya kalau pasiennya laki-laki itu kan ya istilahnya trik-trik orang main pendukun kan banyak. Yang aja pakai sulap trik itu, pakai kertas yang ngebul itu. Iya. Ya, akhirnya kepancing juga. Ya udah orang udah kata orang Jawa udah blenger dibeblenger. Itu nambah parah kayak gitu. Akhirnya ya keluar duit juga. Kalau kita memang benar-benar percaya adanya Tuhan dan Allah, kita memohon ritualnya, minta ampunan. Kedua ada dokter, kita konsul dengan dokter. Kalau penyakit kita memohon pada Allah, mudah-mudahan cepat sembuh. Itu kalau bisa rekan-rekan kita semuanya, jangan sampai kena tipu muslihat oleh dukun-dukun kayak begituan. Iya betul ya sahabat channel Dakhir, pernah juga saya sendiri mengalami yaitu tertipu dengan pengobatan dukun palsu. Pernah ada videonya, silakan kalau belum nonton, ada di video saya sebelumnya itu sudah diupload ya. Dan himbauannya untuk yang masih jadi dukun-dukun palsu ini seperti apa ini Pak Amir? Ya mohon semuanya seperti dukun-dukun palsu, dukun-dukun cabul kayak gitu, mohon sadarlah, kembali ke jalan Allah. Kita memohon tobat dan minta ampunan, jangan sampai dilanjutkan hal-hal yang begitu. Kita kerja keraslah, cari nafkah, cari rezeki yang halal. Itu makanya pada rekan-rekan kita yang dimana saja jangan sampai kena tipu muslihat atau kena tipu daya oleh omongan yang manis atau luar biasa yang pakai kertas, pakai
jadi api, ada keris itu sendiri, itu rekayasa tipu muslihat banyakan. Ya, oke ya sahabat channel Dakir, mungkin ini kisahnya masa Pak Amir ini jadi menggebu-gebu karena mungkin ya mengalami langsung, karena ya jadinya ceritanya itu gamblang. Bahkan sempat cerita sebelum dikisahkan ini tetangganya sendiri katanya pernah jadi korban. Nah itu ya sahabat channel Dakir, jadi himbauannya kemungkinan jangan sampai kita terjebak oleh pengobatan-pengobatan yang tidak real, yang mengatasnamakan kesembuhan untuk syarat ini syarat itu, harus dimandikan, ditelanjangi. Wah itu ya menurut saya ya kurang bagus ya. Ya, kurang bagus. Nah kemungkinan untuk video kisah dari Bapak Amir tentang dukun cabul ya cukup ya sekian, karena masih banyak kisah-kisah yang lain juga. Nanti setelah video ini di off juga Pak Amir akan mengisahkan kisah selanjutnya ya, karena memang banyak kisahnya. Jadi untuk video kali ini cukup sekian, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kami tidak bermaksud menyinggung siapapun, hanya menghimbau bagi yang masih mempraktekkan dukun cabul harus bertobat ya Pak Amir. Iya, bertobat. Oke, silakan pamitan Pak Amir. Ya, untuk rekan-rekan kita semua yang mana berada, sebelumnya dan sesudahnya kita mohon maaf andai kata ada kesalahan pembicaraan kita. Dicukupi dengan sekian. Walaupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.